Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' li-Ibadatillahi Wahdah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan, wa nahwuha faman sarafa syai'an min hadhil anwa'i li ghairillahi ta'ala faqad asyraka billahi ghairahu. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, wa nahwuha, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, karena beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah sebelumnya, dan yang beliau sebutkan tersebut hanya sampel, ya, hanya sebagiannya. Tentunya ibadah masih banyak, ya, makanya beliau katakan wa nahwuha, dan yang semisalnya. Maka faman sarafa syai'an min hadhil anwa', barang siapa yang mempersembahkan satu saja dari jenis-jenis ibadah tersebut li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala, faqad asyraka billahi ghairahu, maka dia telah menjadikan yang selain Allah sebagai sekutu bagi Allah, ya. Atau dengan kata lain, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barang siapa yang mempersembahkan salah satu ibadah yang kita sebutkan kemarin, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau salah satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka orang yang melakukannya dikatakan sebagai orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, li'anna hadhihi kulliha, ya, atau li'anna hadhihi kullaha min anwa'il ibadati, karena ibadah-ibadah tersebut semuanya merupakan min anwa'il ibadah, termasuk jenis-jenis ibadah. Faman sarafa minha naw'an fa innahu yakunu musyrikan billahi. Barang siapa yang mempersembahkan, barang siapa yang menyimpangkan satu saja dari ibadah tersebut, maka dia menjadi orang yang musyrik kepada Allah. Fi ibadatihi, dalam peribadahannya, asyirk al-akbar, dengan jenis syirik akbar, alladzi la yughfaru illa bitaubati, yang syirik akbar tersebut tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Ya, maka syirik, Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, namun orang yang berbuat syirik kemudian bertobat sebelum ajal menjemputnya, maka tetap Allah akan ampuni. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik, kalau masih bisa bertobat. Ya. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia, yad'un al-Islam, yang mengaku Islam, wa yusarrifuna anwa'an katsiratan min hadhil anwa'i li ghairillahi azza wa jalla. Mereka menyimpangkan, mereka mempersembahkan banyak jenis-jenis ibadah dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah azza wa jalla. Bukan hanya satu, namun realitanya banyak orang menyimpangkan, artinya mempersembahkan banyak jenis ibadah kepada selain Allah. Nas'alullaha al-afiyata, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Ya, al-afiyah artinya keselamatan badan dari penyakit, dan juga keselamatan jiwa dari kesesatan dan maksiat. Ya. Maka kita mohon kepada Allah keselamatan badan kita dan juga keselamatan jiwa kita dari maksiat, yang dari penyimpangan. Wa ya'tabiruna hadza laysa min al-ibadati, dan orang-orang yang melakukan itu, mereka menganggap perbuatan tersebut bukan merupakan ibadah. Wa inna ma haula'i syufa'a'u wa wasa'itu tuqarribuhum ila Allah.
Sesungguhnya mereka-mereka tersebut yang mereka sembah seperti kuburan, orang mati yang mereka sembah, ya, gambar-gambar para pembesar, gambar-gambar para ulama, para tokoh yang mereka sembah, atau patung-patung yang mereka sembah. Mereka anggap penyembahan kepada hal-hal ini bukan ibadah, kata mereka. Innama haula'i syufa'u. Mereka-mereka ini adalah syufa'a, kata para penyembahnya. Hanya syufa'a artinya pemberi syafaat. Ya, orang yang di dalam kubur ini, orang yang kami datangi kuburannya ini, si wali ini, si ustadz ini, si kiai ini, mereka adalah para pemberi syafaat. Wa wasaitu, dan para wasitah, ya, perantara yang tuqarribuhum ilallahi, yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala jelaskan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah taala katakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai penolong-penolong, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah. Kata Allah menyebutkan perkataan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah orang-orang ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka mengakui, ya, bahwasanya mereka menyembah orang-orang ini hanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 18, Allah taala katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat. Dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kami sembah ini adalah syufa'a, pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman sekarang persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Sama, orang musyrik zaman dahulu juga mereka mengatakan, yang kami sembah ini syufa'a, ya, yang kami datangi kuburannya ini syufa'a, pemberi syafaat. Mereka usata, mereka perantara bagi kami. Kami bertawassul, kami menjadikan para wali ini, para penghuni kubur ini sebagai wasilah, kami bertawassul kepada mereka. Ya, yuzayyinu lahum syayatinul jinni wal insi hadzal amala. Setan-setan dalam bentuk jin atau dalam bentuk manusia, yuzayyinu lahum, memperindah amalan mereka. Ya, memperindah amalan mereka tersebut. Yusammuna syirka bighairi ismihi, sehingga mereka menamai syirik dengan nama-nama yang lain. Ya, dinamakan dengan minta syafaat, ya, menjadikan sebagai wasitah, sebagai wasilah dengan nama tawasul atau tabarruk atau yang lainnya. Yusammunahu talaban lisyafaati, mereka menamakan kesyirikan dengan nama minta syafaat. Yusammunahu tawassulan ila Allah Subhanahu wa taala, mereka menamai dengan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika min al-asma'i allati adallu biha katsiran minar ri'ai. Dan nama-nama yang lain, yang nama-nama ini membuat bingung, membuat tersesat banyak dari orang-orang yang ri'a, orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Ya, kesyirikan dinamai dengan nama-nama yang lain. Ya, dengan nama minta syafaat, dengan nama tawasul, dengan nama ziarah kubur, dengan nama tabarruk atau yang lainnya. Padahal intinya kesyirikan, mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. La siyama wa annahum yuraghibuna bi annahu man fa'ala hadza hasala lahu kadza. Lebih-lebih lagi, ya, mereka yuraghibuna, ya,
para dai-dainya yuraghibun, mereka memotivasi orang-orang yang berbuat syirik ini dengan mengatakan man fa'ala hadza hasala lahu kadza. Barang siapa yang melakukan ini maka dia fadilahnya akan mendapatkan ini. Barang siapa yang bertawasul di kuburan ini maka fadilahnya dia akan mendapatkan ini. Barang siapa datang ke pohon keramat ini mempersembahkan sesajen berupa ini maka fadilahnya akan mendapatkan ini. Dimotivasi oleh para dai-dainya. Wa anna man lam yaf'alhu hasala alaihi kadza. Dan mereka ditakut-takuti bahwasanya orang yang tidak melakukan hal seperti itu akan terjadi hal yang seperti ini. Ya, siapa yang tidak datang ke kuburan ini ketika haulnya, ketika pada hari ini tanggal sekian tidak haul di kuburannya ustadz ini, kiai ini, maka akan terjadi itu. Ditakut-takuti. Yurahibunahum, mereka ditakut-takuti. Fannasul ladzina laisa fihim imanun qawiyyun yata'atharuna bihadzal wa'idi. Maka orang-orang yang mereka tidak punya iman yang kuat, mereka terpengaruh dengan ancaman tersebut. Au bihadzil wu'udi au tarhibati. Atau mereka terpengaruh dengan janji-janji manis dan motivasi-motivasi tersebut. Fayumarisuna hadhil anwa'a imma khaufan wa imma raja'an. Maka akhirnya mereka pun orang-orang yang awam tersebut mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah imma khaufan, bisa jadi karena takut, karena tadi ditakut-takuti, wa imma raja'an, atau bisa jadi karena penuh harap, raja, karena dimotivasi tadi, diberikan janji-janji, fadilah-fadilah. Ta'athuran bima yasma'una wa ma yaqra'una min ad-di'ayati li ibadati ghairillahi azza wa jalla. Mereka terpengaruh terhadap apa yang mereka dengar dan apa yang mereka baca dari seruan-seruan untuk beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Wa la yasma'unaha syirkan, dan mereka tidak mendengar perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Bal yaquluna innaha min samimit tauhidi. Maka mereka mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti itu termasuk inti dari tauhid. Ya. Padahal syirik, yang berdoa kepada kuburan, khusyuk kepada kuburan, roja kepada kuburan, pada pohon keramat, ya, minta tolong kepada batu keramat, ya, minta tolong kepada kuburan wali, ya, maka tidak menamai ini syirik, namun dinamai sebagai tauhid bahkan. Walladzina yunkiruha yasifunahu bi'annahu kharijiyun. Sedangkan orang-orang yang mengingkari mereka, orang-orang yang mendakwahkan tauhid yang benar, orang-orang yang mengingkari perbuatan syirik, oleh mereka yasifunahu bi'annahu kharijiyun. Ya, orang-orang tersebut disebut sebagai orang khawarij. Ya, orang-orang yang gulu, orang-orang yang radikal, ekstrim. Wa huwa alladzi la ya'rifu qadra as-salihina. Dan juga dituduh sebagai orang-orang yang tidak mengakui kedudukan orang soleh, ya, tidak mengakui martabat dari orang-orang soleh, tidak mengakui kewalian para wali. Ya, padahal mereka ini hanya mengingkari perbuatan syirik. Perbuatan syirik diingkari, didakwahkan, jangan lakukan demikian. Namun orang-orang yang mendakwahkan ini disebut orang khariji, orang khawarij, orang ekstrim, fanatik, radikal, teroris, tidak paham kedudukan wali, tidak paham kedudukan orang soleh, dan tuduhan-tuduhan yang lain. La yata'ammaluna al-Qur'ana was sunnata. Ya, mereka yang melakukan peribadahan kepada selain Allah, mereka sama sekali tidak merenungkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li'anna Allah a'ma basairahum. Karena Allah Ta'ala membuat pandangan hati mereka buta. Falam yaltafitu ila dalailil Qur'ani wa sunnati. Sehingga mereka tidak melirik sama sekali kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa innama yaltafituna ila aqwali syuyukhihim. Mereka hanya melirik kepada perkataan-perkataan syekh-syekh mereka, para masyayikh mereka, kiai-kiai mereka.
wa mu'azzamihim, dan tokoh-tokoh mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, hum a'lamu minna bil Qur'an. Ya, tokoh-tokoh kami, kiai-kiai kami, syekh-syekh kami itu lebih paham terhadap Al-Qur'an. Wa a'lamu minna bis sunnati, dan mereka lebih paham terhadap sunnah. Ya, hadza min nahiyatin. Ini satu poin, ini satu sisi. Wa nahiyatu tsaniyatu, dan poin yang kedua, sisi yang kedua, annahum yaquluna, mereka mengatakan, orang-orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, mereka mengatakan, anna man qala la ilaha illallah fa innahu muslimun mu'minun. Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia muslim mukmin. Walau amila ma amila minal umur. Walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan. Ya, walaupun minta hajat ke kuburan, minta tolong ke kuburan. Yang penting mengatakan la ilaha illallah, kata mereka masih muslim, masih mukmin. Lau yad'ul amwata wa yastaghithu bihim wa yadhbahu lahum. Walaupun mereka berdoa kepada orang mati, mereka beristighatsah kepada orang mati, atau mereka menyembelih tumbal, menyembelih kurban, dipersembahkan kepada orang mati. Ya, mereka tetap mengatakan madama annahu yaqul, selama mereka mengatakan la ilaha illallah fahuwa muslimun, kata mereka, maka mereka tetap muslim. Wa huwa innama yaqulu la ilaha illallah lafdhan wa yunaqiduhu ma'nan. Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah hanya sekadar lafadznya saja, teksnya saja. Namun mereka batalkan maknanya. Mereka ingkari, mereka langgar makna dari la ilaha illallah tersebut. Ya, karena la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah kecuali Allah semata. Harusnya ibadah hanya kepada Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Sedangkan mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, sehingga orang-orang ini hanya melafalkan la ilaha illallah pada lisan saja. Namun hakikatnya mereka melanggar makna dari la ilaha illallah. Wa hadza la yufiduhu syai'an. Maka ini tidak bermanfaat sama sekali. Huwa qalaha bilisanihi lakin khalafaha bi'tiqadihi. Dia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya saja, namun mengingkarinya, menyelisihinya dalam akidahnya, dalam keyakinannya. Wa khalafaha bi'af'alihi, dan dia menyelisihinya, mengingkari la ilaha illallah dengan perbuatannya. Fala tufiduhu la ilaha illallah syai'an. Maka ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia sama sekali. Li'annahu abtalaha wa naqadaha, karena dia telah membatalkan la ilaha illallahnya dan telah membatalkan la ilaha illallahnya. Ya, maka la ilaha illallah itu akan bermanfaat, akan menyebabkan pelakunya muslim dan mukmin kalau diucapkan dengan lisan dan juga diyakini dalam hatinya. Ya, dikerjakan konsekuensinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Ya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya, artinya dia meyakini makna dari la ilaha illallahnya, tidak sekedar ucapan. Maka baru dia masuk surga. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ya, dan orang yang melakukan kesyirikan maka dia telah membatalkan la ilaha illallahnya. Ya, dia telah melanggar syarat-syarat dan rukun dari la ilaha illallah. Dan kita sudah pernah membahas tentang syarat-syarat dan rukun dari kalimat la ilaha illallah. Ya, barang siapa yang tidak memenuhi syarat-syaratnya dan tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka la ilaha illallahnya batal. Maka batal pula status muslimnya, batal pula status mukminnya. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
dakwah semampumu.